3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masuk aja. Akan dekat ya, suara saya lagi habis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji ini Aska sama yang kemarin puasa siapa? Yang hari Kamis puasa maju sini. Odon nggak puasa kan kemarin?
kemarin 4 orang yang puasa. Siapa? Aska dulu. Nah, ini kalau dulu tong dari dulu. Udah majuan sini dikit, biar anu. Nih, ntar lu titipin sama Bang Usop ya, ntar takut bilang. Berapa duit? 1, 2, 3, 4. Duit apa daun? Duit, udah. Titipin sama siapa? Bang Usop. Ayo kemarin yang puasa siapa? Lu puasa? Lu puasa beneran kemarin? Majuan, kamu bilangin. Kakinya masih sakit. Reza bisa ngurut gak Reza? Ya ini kan kemarin saya jatuh. Sama siapa jatuh? Kalau naik motor hati-hati ya. Kevin lu ngapain? Makanya pada hancur itu motor ya. Mukul cewek. Lah iya. Nih ntar buat beli nyukurnya pakai minyak goreng aja. Dikeroknya pakai amplas nggak apa-apa. Ini sebel banget ya. Lu puasa? Oke. Itu yang rajin ya. Enggak puasa nggak usah protes-protes lah, kan ini buat yang puasa. Kalau mau, udah maju sini. Nih. Lu puasa kagak jatah oke dulu minta udah gua cari yang jelek. Ini bokok protes-protes maju dari kalian. Kasihan gua. Lu cepetan sini. Majuan. Tos dulu. Tos yang benar. Nih. Oke. Oke. Lu mau Pri? Oh, udahlah habis. Lu ngapain Fahri lihat-lihat? Lu puasa kagak lu gede. Ya, lakukan kantongin duit dah. Oke, sekarang ngaji halaman yang ke 108. Ini suara saya rada-rada habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tubashirha itu ya. Wajabar raf'u wa wajaba takrarula. Nahu la mana kok hilang? Nahu la fid dari rajulun walam ro'atun. Kita baca yang dalam kurung dulu. Fa illam tubashir yang dalam kurung ya. Maka jika tidak bertemu langsung apalah ha pada isim nakiro wajaba maka wajib apa ar-raf'u membaca rafa wa wajaba dan wajib apa takro terserah itu boleh tak boleh tik kan barusan kalian baca karroro yukarriru takriron takrirotan takroron tikroron kan boleh ya Kak. Maka ada juga kan sekarang lagi musim tiktokan. To ayu to tiu tiktokan. Siapa yang tiktokan mulu? Santi ya, Alia ya. Wah, sembarangan ya. Itu tiktokan ada dalam tasrif, itu to ayu to tiu tiktokan. Adi nggak ngantuk? Wah, keren lah kalau nggak ngantuk mah. Apa takrorula? Mengulang-ulanglah. Nahwu itu seperti contoh la fid dari rajulun walam ro'atun. La fid dari tidak ada, itu fid dari tetap di dalam rumah. Siapa rajulun seorang laki-laki? Nah itu rajulun menjadi isimnya la tapi dipisah dengan lafadz fid dari dipisah itu kan berarti tidak bertemu langsung. Nah, maka wajabar raf'u wajib dibaca rofa. Walam ro'atun dan wajib dan tidak ada bermula seorang perempuan. Udah segitu dulu. Kita baca mulai dalam kitab syarah. Kalimat fa'in lam tubasir
fa'in. Al-fa'u harfu atfin. Al-fa'u itu bermula huruf fa-nya, harfu atfin itu huruf atof. Wal ma'tufu alaihi, dan bermula ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya fa'in mahdzufun, itu dibuang. Kalau ditakdirkan ai hadza in basyarat, yaitu lafaz ai hadza in basyarat. Wa in, dan bermula in, harfu syartin itu huruf syarat. Jazimun, sifatnya huruf jazimun yang menjazmkan. Apa huruf? Yazimu yang menjazmkan apa jazim, apa huruf? Fi'la ini pada dua fi'il. In itu huruf syarat yang menjazmkan dua huruf. Dua fi'il. Al-awalu, bermula yang pertama, bermula fi'il yang pertama. Fi'lu syarti itu namanya fi'il syarat. Watsani, dan bermula yang kedua, maksudnya yang kedua, fi'il yang kedua, ay al wal fi'lu tsani, itu maksudnya. Jawabuhu itu jawabnya syarat. Wa jazauhu, dan tegasnya jaza. Jaza itu kalau bahasa Betawinya timpalan. Jadi ada syarat, ada timpalan. Walam, dan bermula huruf lam, harfu nafiyin itu huruf nafi. Lamnya itu ada 3 nama. Pertama huruf nafi, yang kedua wajazmin, dan huruf jazm. Huruf nafi karena lam mempunyai makna nafi. Huruf jazm karena fungsinya lam menjazmkan. Wa qalbin, nah ini qalbin pakai qaf, maknanya kolop. Kolop itu membalik, bukan semata-mata hati. Maka hati itu kenapa disebut hati? Karena tempat untuk membolak-balik pikiran. Nah, kalau kalbun pakai kaf itu maknanya anjing. Kalbun pakai kaf maknanya pas dia begini tadi. Nah, iya kan? Lah kok pas ini. Apa kalbun artinya? Nah, iya. Loh. Kenapa disebut lam disebut dengan huruf qalb? Karena lam untuk membalikkan makna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti kan fungsi atau secara waktu itu kan menunjukkan zaman hal, zaman sekarang atau istiqbal. Tapi kalau fi'il mudhari' udah dijazmkan pakai huruf lam, tutup semua, maka makna yang tadinya hal atau istiqbal berubah masa lampau. Kalau lampau berarti zamannya menunjukkan zaman madhi. Maka kenapa lam? Ini saya ulangi supaya kalian yang anak baru nggak lupa. Lam itu mempunyai 3 fungsi. Pertama disebut huruf nafiyin. Yang kedua jazmin karena menjazmkan. Yang ketiga qalbin karena dia membalik makna hal istiqbal berubah menjadi zaman madhi. Nyambung maksudnya kan? Biar ketika kalian deres, apa sih maksudnya kok lam itu huruf nafi, jazm dan qalb? Nah, kalian bisa menjabarkan gitu loh. Nah, kalau ngajinya paham itu enak dan pasti semangat begitu. Maka kesana ngaji gak ngejar khatam, tapi ngejar faham. Satu baris atau setengah halaman kalian faham itu jauh lebih hebat, ngerti, daripada 5 halaman tapi kalian gak faham. Faham itu penting. Maka dalam firman Allah apa? Hadis itu yufaqihu fiddin, gitu loh. Allah beri pemahaman ia dalam agama. Man arada bi khairan, hadis yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik,
maka Allah berikan pemahaman dia dalam agama. Oke, kita lanjut. Tubasir, nah itu fi'il mudhari dibaca lam, dijazmkan oleh lam. Jadi tubasirha utawi lafadz tubasirha fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari majzumun yang dijazmkan, majzumun yang dijazmkan atau yang dibaca jazm. Seperti majzumun itu kalian harus sambungkan, konekkan dengan pemahaman sorot. Jazama yajzamu jazman wa majzaman fahuwa jazimun. Kalau jazimun kan isim fa'il, wa dzaka majzumun, maka ada majzumun, ada majrurur, ada marfu, majzumun, majrurur, mansubun, marfuun, ada juga maskunun yang dibaca sukun. Jelas kan? Ada juga mabniun yang dibaca mabni. Oh, itu harus kalian kuasai betul-betul. Jadi baca kitab jangankan satu kalimat yang panjang, satu kata kalimat itu kan dalam bahasa Arab kan kata berarti. Satu kata bahkan titik hilang sekalipun itu harus kita permasalahkan dan harus kita tahu. Oh, itu harus adanya titik. Kalau nggak ada titik nanti maknanya beda. Nyambung kan? Nah, aal boko ngajinya juga belajar serius. Kan selama ini terutama al nggak pernah serius kan? Tangannya diem, dengerin. Ini ngaji itu kan apa aja, waduh, nggak bisa diem sama sekali. Coba al sesekali ngajinya serius, paham sebenarnya. Ya semuanya lah. Semua kalian ini mempunyai potensi kecerdasan yang luar biasa. Cuman potensi yang ada ini cenderung dibiarkan, diliarkan. Ya tertutup, gitu loh maksudnya. Jelas kan? Oke, majzumun itu yang dibaca jazm bilam oleh huruf jar lam. Likur biha, karena dekatnya lam dengan fi'il mudhari. Oh, likur biha. Lalu likur biha karena dekatnya lam, ya bener lah. La pada huruf la. Oh, awas. Labiin gitu, awas. Itu kalian titiknya apa? Di atas apa di bawah? Di atas. Nah, dirubah titiknya harusnya di bawah, maka saya sempat keder. Nah, seperti itu kan masalah. Harusnya kan begini. Makanya sampai saya keder tadi. La, kalau di dalam kitab kan tulisannya bi'an. Ini yang biasanya di atas. Ya kan? Salah. La bi'in. Harusnya hamzahnya yang benar di bawah. Ini salah. Gitu loh. Harusnya ini yang benar. Jadi lam tuba kan ini saya tulis. Fa'il lam tuba sirha. Ini kan fa'in baca awalnya. Tiba-tiba di sini Alia ngapain? Bawa HP Alia. Ini kan in. Tiba-tiba kok di sini labian, kan berarti salah, nyambung. Nah, kalau di dalam kitab sekalipun ada cetakan atau tulisan atau titik yang kurang pas, kita pun harus belajar memperbaiki, meluruskan. Nah, seperti ini. Harusnya kan labiin, tapi hamzahnya tak dalam kitab adanya di A. Nah, kalian rubah, saya juga di atas. Jelas sih? Nah, keren. Nah, tubasir berarti kan tubasir yang menjazmkannya ini adalah lam. Kenapa? Likur biha, kan alasannya gitu. Tubasir lebih dekat dengan lam dibanding dengan in. Nyambung? Nah, itu maksudnya. Saya ulangi supaya kalian dalam membaca, memahami, paham.
Saya ulangi ya supaya benar-benar kalian paham. Majzumun itu dibaca jazm bilam oleh huruf lam likur biha karena dekatnya lam dengan fi'il mudhari. La bi'in tidak dengan huruf in. Kenapa enggak dengan huruf in? Yang hamzahnya tadi saya sampaikan salah nempat, harusnya di bawah tiba-tiba di atas. Libu dia karena jauhnya in. Nih perhatikan. In dengan tubasir kan masih kehalangan huruf lam, nyambung. Berarti yang terdekat adalah lam. Maka yang menjazmkan tubasir ini lam bukan in. Itu loh maksudnya. Majzumun biha likur biha la bi'in. Ini saya kok minjem Ramli, ntar kalau kita bisa diwarisin orang salah nanti. Saya hapus saya mendingan. Nah, bi'in. Nah, nih. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya mudhari as-sukunu itu sukun. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi. Dhamirun itu dhamir mustatirun yang tersimpan fihi di dalam fi'il mudhari itu dalam lafaz tubasir. Mustatirnya jawazan. Nah kalian latihan bisa mentakdirkan. Jawazan itu naat, man'utnya dibuang. Ai istitaron jawazan. Tuh jelas. Jawazan ai istitaron itu dibuang. Di dalam kitab kalian nggak ada istitaron. Tapi itu dibuang, takdirkan sendiri. Itulah pentingnya ngaji nahwu. Jawazan dengan jawaz maksudnya nyimpan yang sifatnya jawaz, enggak wajib. Wal ha'u dan bermula haknya yaitu ha. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Fi mahalli nasbin. Ntar kalau ini majuan dikit perempuan ya suara saya habis ini. Gara-gara enggak ada mic, teriak-teriak mulu kan. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya minal fi'li wal fa'ili dari fi'il dan fa'il yaitu tubasir itu fi'il ada fa'ilnya. Fi mahalli jazmin itu dalam mahal jazm bi'in. Nah itu salah lagi kan hamzahnya kalian di atas. Iya apa enggak? Nah, robah lagi yang hamzahnya di atas dihapus taruh di bawah. Bi'in, ntar kalau kalian bacanya bi'an keder lagi. Udah ya jangan mainan. Bi'in dengan huruf in. Fi'lu syarti lafadz tubasir. Fi'lu syarti itu sebagai fi'il syarat. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonib wajabar raf'u yaitu lafadz wajabar raf'u itu fi'lun fi'il wajaba fi'il. Ar-raf'u fa'il fi mahalli jazmin dalam mahal jazm. Jawabu syarti itu sebagai jawabnya syarat. Wa wajaba dan bermula lafaz wa wajaba al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf ataf. Wajaba bermula wajaba itu fi'lun madhin fi'il madhi. Ma'tufun yang diatofkan ala wajaba atas fi'il wajaba al awali yang pertama. Tikrarula bermula lafaz tikraru itu fa'ilun sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa takror atau tikror itu mudhofun dan bermula lafaz tikror itu mudhofun isim mudhof. Wala dan bermula la mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala sukun di atas mabni sukun fi mahal jarin dalam mahal jar. Jadi sekarang ngaji maksudnya ngaji pemahaman. Maksudnya kalau yang barusan itu namanya mentarkib, ngerti? Nah, ini mensarai yakni. Nah, itu mulai masuk ngaji pada substansi nahwunya. Yakni mengendaki siapa musonif annahu
pada sesungguhnya kejadian. Idza fata, apabila hilang, apa syartul mubasyarati, syarat bertemu langsung, bi anfusila, harokatin itu, bi anfasola, gambarannya bahwa memisah, apa fasilun, perkara yang memisah, bainahuma, antara la dan isimnya. Ayo artikan yang benar. Bainahuma, antara la dan isim nakiro, itu boleh. Kalau dalam khasiahnya yang bawah kurung itu qauluhu bainahuma ay la wan nakiro. Ngerti? Oh, yang batuk dulu siapa sih? Saya ikut-ikutan. Lu ntar udah. Siapa? Lu minum ramuan saya ntar. Cuman bukan yang kemarin. Sama Mas Boko. Biar ininya sama Andre nggak apa-apa. Yang pada asma. Lu kalau di minum dulu. Bismillah. Baru kok mau minum udah dibatukin gua. Ntar. Bismillah. Kalau di asma orang pesantren itu kan diisi. Di asma dia, ya. Ini mah asma penyakit, ya Allah. Andre, iya Pak, ya Allah. Jadinya kayak aki-aki. Sama Boko juga. Kemarin habis tengokin mamanya, malah kakinya pilek sanganya. Kemarin kan lu nggak ngaji. Sanganya sama si sakit. Kalau udah sembuh, ya gitu. Oke lanjut. Awit tangkir atau isim nakiroh bi anda kholat, gambarannya awit itu atofnya, awit tangkiri atof kepada mubasaroh, awit tangkiri atau syarat tangkir berupa isim nakiroh. Kan tangkir nakaro yunakiru tangkiron, maksudnya tangkir itu apa? Membuat isim nakiro. Begitu loh, ntar dah. Bi anda kholat, gambarannya bahwa masuk apalah ala ma'rifatin, atas isim ma'rifat. Wajaba, maka wajib apa arrofu, membaca rofa isimnya la. Wa ulghiyat, harokatin yang benar. Wa ulghiyat, dan dinonaktifkan, dibebaskan apalala anil amali, dari amal. Walazima, dan tetap apa tikroruha, mengulang-ulang la. Itu contohnya tadi udah dibahas. La fit dari rojulun walam ro'atun, kan tadi udah diartikan. Nah, contoh yang lain, contoh yang isimnya la berupa isim ma'rifat. Wala zaitun fit dari wala amrun. Wala zaitun, dan tidaklah bermula zaid fit dari, itu ada dalam rumah. Wala, dan tidak amrun, bermula amar. Fala, maka bermula la itu nafiyatun, menafikan lil jinsi, terhadap jenis. Mulghotun, yang mulghoh, maksudnya mulghoh tidak amal. La amala, yang tidak ada jenisnya amal itu maujud. Laha, terhadap la. Wa fit dari, dan bermula lafat fit dari. Jarun wa majrurun, itu jar majrur. Khobarun muqaddamun, itu khobar yang didahulukan. Wa rajulun, dan bermula lafat rajulun. Mubtadaun, itu mubtada, muakhirun, yang diakhirkan. Wa mro'atun, dan bermula lafat imro'atun. Ma'tufatun, itu yang diatofkan ala rajulun, elobikayah. Ala rajulun, atas lafat rajul. Wakada, dan seperti itu mengi'rab lafat la fit dari rajulun walam ro'atun. Al i'rabu, bermula i'rab fitsani, dalam yang kedua. Yang kedua apa contohnya tadi? La zaitun fit dari wala amrun, itu maksudnya biar paham kalian.
biduni taqaddumil khabar, dengan tanpa mendahulukan khabar alal asli atas asalnya. Udah titik. Tolong diperhatikan. Kemarin di Syama Yusuf dijelaskan. Karena saya baru datang waktu itu pas malam Kamis ya. Saya masih ingat kapan saya kejebak macet. Pulang ngaji nyampe sini telat. La itu bisa beramal, maksudnya amalnya la seperti inna, walaupun mabni fathah kemarin sudah dijelaskan. Seperti contoh subhanaka la ilma lana la taqata lana. Loh ya kan? Cuma dengan syarat diperhatikan. Antara la dan isimnya itu bertemu langsung. Nyambung? Ingat nih. Terus syarat yang kedua, isimnya la berupa isim nakiroh. Ingat. Jadi contohnya la ilma. Kalau dalam Al-Quran termasuk yang kita baca dzikiran la ilaha illallah. Nyambung? Nah, itu semua apabila memenuhi syarat. Kevin, cuci muka. Ngantuk tadi siang gua suruh tidur. Gua prakaprek mainan lilin. Turamli, mainan lilin kebukul lagu dia. Apa? Yuk. Lah iya kan? Fahri kalau bawa motor pakai itu kan bisa. Mio apa? Sobun. Lu boncengin maftuh. Boncengin odon ya. Jangan yang kecil-kecil sepedanya lu ambil, lu omelin lagi. Jangan dimakan pulpennya sayang. Nah. Nanti yuk. Sepedanya lu pakai yang nggak boleh. Lu dengerin, Fahri. Dulu dengerin. Sepedanya bokok lu pakai. Nggak boleh. Ya rusak. Kok pakai sepeda apa yang benar? Kita nyambung. Kok kembali ke pembahasan. Kalau la tidak memenuhi syarat. Contohnya la tidak memenuhi syarat, antara la dengan isim nakiroh tidak bertemu langsung, dipisah. Tidak bertemu langsung kan berarti dipisah. Atau isimnya la berupa isim ma'rifat, berarti kan tidak memenuhi syarat. Maka yaitu jawabannya tadi wajabar raf'u wa wajabat takrarula. Ini kan begini. La fiddari rajulun walam ra'atun. Oh, ini la, ini rajulun. Kalau kemarin kan nih contohnya Yusuf, la rajula. Ya apa enggak? Ingat ya? Ini bertemu langsung apa enggak? Bertemu langsung, la bisa amal. Maksudnya amal menasabkan isimnya. Ingat? Nah, sekarang antara la dengan fidari dipisah. Antara la dengan rajulun dipisah dengan lafaz fid. Maka wajib dibaca roh. Kan timbul pertanyaan. Kalau dibaca rofa, tarkibnya sebagai apa? Kan gitu. Tarkibnya mubtada. Oh mubtada? Ya. Fidari fi huruf jar ad-dari mat. Itu namanya jarun. Tulisannya juga begini, perhatikan. Jarun, bukan jarun. Kalau jarun masdar. Tapi kalau jarun isim fa'il, huruf yang mengecilkan. Nyambung. Kalian ngaji sama saya kudu paham bener. Nggak boleh main-main. Kan gitu. Nah ad-dari namanya majrur. Maka namanya fidari disebut dengan jar majrur.
Targetnya sebagai apa? Sebagai khobar. Man khobarnya muqaddam. Apa maksudnya muqaddam? Khobarnya didahulukan. Rajulun mubtada, tapi mubtada'nya muakhkharun. Muakhkhar, diakhirkan. Habibie paham? Habibie pokoknya pelan-pelan ikut. Maka Habibie yang rajin, jangan ngikutin abangnya si kembar. Ini si kembar kemana? Mainan tai kucing. Memang kembar mainan tai kucing mulu dulu. Jangan ya. Ini dia nih temennya ikutan. Lah iya kan? Nyambung ya? Ini contoh yang tidak memenuhi syarat berupa antara la dan isimnya tidak mubasyarah, tidak bertemu langsung. Wa wajaba takrarula, di sini ada lafaz imra'atun walam ro'atun. Nah, imra'atun ini diatofkan kepada lafaz rajulun, tapi tidak boleh langsung lafid dari rajulun wa imra'atun. La-nya wajib diulang. Nyambung? Oke. Paham nih? Ini baru contoh yang pertama. Maksudnya contoh pertama bagaimana? Contoh kalimat yang tidak memenuhi syarat berupa la bertemu langsung dengan isim nakiro. Kan berarti ada satu lagi yang belum selesai. Apa? Isimnya la berupa isim ma'rifat. Nah, contoh berikutnya perhatikan. La Zaidun fit dari wala amrun. Diperhatikan. Zaidun ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Berarti mau memenuhi syarat apa enggak? Enggak. Karena Allah bisa amal la haula wala quwata, itu syaratnya harus isim nakir. Nah, Zaidun itu nama orang berarti ma'rifat. Nyambung. Nah, maka Zaidun di sini wajib dibaca roh. Nah, sebagai apa targetnya? Mubtada fidari roh. Kalau ini wajib duluan, boleh lah. Kalau ini nggak boleh. Ini rajulun wajib belakangan. Kenapa? Mubtada'nya berupa isim nakiro, khobarnya wajib duluan. Kalau ini boleh umpamanya didahulukan. Nah, amrun ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Maka la-nya pun harus diulang. Itu maksudnya dari kalimat fa illam tubashirha wajaba arrafu wa wajaba takraru la nahwu la fidari rajulun walam ro'atun. Lah apalin jurumiyah mah kelotok di luar kepala. Paham, kalian paham jurumiyah aja bisa baca kitab. Kalau alfiyah apa? Alfiyah untuk ngarang kitab. Kalau kita bukan pengarang kitab, udah ngaji jurumiyah ya udah cukup. Itu jelas. Ngaji yang tekun, udah semangat, serius. Makanya ini Mr. Panjul saya awasin terus ya Kak. Karena tidak pernah serius. Disuruh ngerjain PR ngambek. Tadi gitu ya Arya ya. Ono Mr. Kebu Kenongo Al-Aal. Ya benar. Disuruh ngerjain tugas marah. Kan tadi siang disuruh ngerjain tugas bukan? Nah kalau suruh ngerjain tugas dikerjain tugasnya. Jangan batuk mulu. Badan doang ya. Lu di sini di antara yang ada, lu yang kedua no setelah Kamal. Anak Al-Aziz yang paling gemuk lu. Makan berak, makan lagi berak lagi itu. Aska kok sama harusnya. Iya kan? Mau ngapain yuk? Oke. Sebelum dilanjut ada yang nanya enggak? Kalau bapak paham nanya. Lanjut dikit. Fa'in takarrorot, maka jika terulang-ulang, dalam kurung dulu.
Fa in takarrarat, maka jika terulang-ulang apa la-nya terulang-ulang, jaza maka boleh apa ikmaluha mengamalkan la, wa ilghauha dan menonaktifkan la. Karena boleh ikmal boleh ilgha. Udah segitu dulu dah, ntar kepanjangan lagi. Fa in syi'ta qulta. Ntar. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Fa in bermula lafaz fa in harfu syartin itu huruf syarat. Wa takarrarat dan bermula takarrarat itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fatah. Takarrarat itu roknya mabni fatah. Fi mahali jazmin dalam mahal jazm. Fi'lu syarti itu sebagai fi'il syarat. Wa ta'u dan bermula taknya takarrarat. Nah itu akhirnya ada huruf ta. Alamatut ta'nisi itu alamat ta'nis. Ta'nis apa? Perempuan, sorobnya mainkan lagi. An-nasa yu'annisu ta'nisan, ta'nisatan, ta'nasan, ti'nasan, mu'annasan. Bahwa mu'annisun wadaka mu'annasun annis. Pakai ta. Ngerti maksudnya? Jadi kalimat ta'nis sekalipun paham kalian secara pembahasan sorob gitu loh maksudnya. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya dhamirun mustatirun itu dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Jawazan yang tadi sudah saya jelaskan, jawazan itu sifat, mausufnya dibuang. Ai istitaron jawazan. Ayo coba bareng-bareng bagaimana tafsirnya? Ai istitaron jawazan. Nah, sekarang harus kalian latih dan kalian biasakan seperti itu supaya kalian terbiasa untuk mentakdirkan ma'mul atau lafaz yang dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya fa'il, ya itu lafaz ya. Ya'udu yang kembali apa domir ala la atas la. Jaza i'maluha. Jaza itu bermula jaza, fi'lun madhin itu fi'il madhi, fi mahali jazmin dalam mahal jazm, jawabus syarti itu sebagai jawabnya syarat. Wa i'malu dan bermula lafaz i'malu, fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa huwa dan bermula i'malu, mudhofun itu isim yang dimudhofkan. Wal ha'u dan bermula haknya, mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahali jarrin dalam mahal jar. Wa ilghauha dan bermula lafaz ilghauha, maknanya apa tadi ilghauha? Menonaktifkan atau lawannya ikmal. Ini gini. Akmala yu'milu ikmal. Kan gitu. Ikmalan kalau dibaca roh kan ikmalun. Lawannya ikmal. Nah, itu berarti ilgha. Apa itu ilgha? Ilgha itu dari lafaz algha yulghi ilghaan. Laghun itu loh, lagho. Maknanya apa? Sia-sia. Maksudnya sia-sia tidak ada faedah. Itu maksudnya ilgha. Maka terjemahan bebasnya kalau bahasa modern sekarang ya non aktif itu. Wa ilghauha dan off boleh. Mengoffkan la, enggak amal. Ma'tufun itu diatofkan ala ikmalu rabbikaya atas lafaz ikmalu. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i atas lafaz yang dirofakkan. Marfu'un itu dibaca rofa. Wa ilgha'u dan bermula ilgha' itu mudhofun isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya yaitu ha.
Mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Titik. Sekarang dikit lagi udah Isa. Oh iya Ramli, lu ujiannya udah ada catatannya belum? Ditanya gurunya. Terus kamu udah ada pemberitahuan belum? Wah Najwa. Kamu kemarin masih bisa 4. Kalau emang 4 juta lagi kan? Kalau emang ada pemberitahuan kasih tahu. Secepatnya saya lunasin daripada pusing gue mikirin hal ini. Lihat. Angkat kepalanya. Kepalanya diangkat dan dosor begitu. Ayo lanjut. Yakni mengendaki siapa musonef. Annahu pada sesungguhnya kejadian. Idza fukida harokatin. Kalau enggak kamu harokatin ntar kamu baca idza fakot lagi. Nah kan kacau masalahnya. Idza fukida apabila ditiadakan. Apa syartu adamit takror, syarat tidak terulang-ulang. Kalau kan syaratnya la bisa amal seperti inna, itu kan la-nya tidak terulang-ulang. Kan gitu. Kalau terulang-ulang kan berarti tidak memenuhi syarat. Bagaimana realnya? Bi antakarrorot, gambarannya bahwa terulang-ulang apalah ma'a mubasyaratia serta bertemu langsungnya la lin nakiroti terhadap isim nakiro. Jawabnya idza jaza maka boleh apa ikmaluha mengamalkan la amala inna dengan seperti amalnya inna wahia dan bermula la ma'asmiha beserta ismul la fi mahalli raf'in itu di dalam mahal rafa bil ibtidai dengan mubtada dengan ibtida maksudnya permulaan kalam wasmuha dan bermula isimnya la wahdahu hali sendirinya ismuha fi mahalli nasbin itu dalam mahal nasab. Namun fakot yartafiul ismu tsani. Perhatikan ini kaidah yang beda. Fakot yartafiu maka terkadang. Ini bukan fukida, fakot harokatin, nggak salah lagi. Fakot yartafiu. Disimak kitabnya. Lihat ke kitab, jangan melototin gua takut. Fakot yartafiu maka terkadang menerima kebaca rofa. Begitulah. Kalau kan rofa dengan irtafa kan beda. Fakot yartafiu maka terkadang karena kot masuk pada fi'il mudhari makanya terkadang. Fakot yartafiu maka terkadang menerima kebaca rofa apa al ismu tsani isim yang kedua bil atfi dengan diatofkan ala mahallihima atas mahalnya, maksudnya mahal itu posisinya la dan ismiha, la dan isimnya. Wayan tasibu dan boleh menerima kebaca nasab. Tuh perhatikan, kan tadi nih saya tulis, ini kaidah keren ya, ini supaya kalian latihan membedakan dan latihan menerapkan ilmu shorof. Ini saya hapus. Mudah-mudahan. Diperhatikan. Kalau rofa'a fi'il mudhari'nya yarfa'u. Perhatikan supaya kalian bisa membedakan perubahan atau penambahan kalimat dalam ilmu shorof. Ini mananya rofa'a yarfa'u. Kebaca rofa atau rofa lah, ngerti kan? Kalau irtafa'a yartafi'u. Nah ini kan ketambahan huruf hamzah sama ta.
Aslinya kan rofa'a. Nyambung. Supaya kalian bisa membedakan mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Kalau irtafa'a atau nasoba yang sibu dengan intasoba yang tasibu, ngerti? Nah ini mutawa'ah kuncinya. Irtafa'a, maka di situ tadi fakot yartafi'u, maka menerima kebaca rofa. Jelas sih? Nyambung kan? Nah supaya kalau enggak nanti saya suruh ngisi sorop itu, saya suruh ngulang, saya suruh ini loh sorop yang kecil itu loh. Nah ini saya suruh ngulang sama Yusuf nanti. Kan kalau saya mah, kalau Nur mah, apalagi Santi udah berapa kali ngaji sama saya itu. Nanti kan yungkalu sulasi lawas ini af'ala kan gitu. Nah itu penting itu. Nah ini contohnya. Wafakot wayan tasibu, dan terkadang dan menerima kebaca nasob apa tsani bil atfi dengan diatofkan ala mahal ismiha, atas mahal isimnya la. Ini perhatikan, ini sulit loh. Wahdahu hale sendirinya ismuha. Wa ilghauha, dan boleh menonaktifkan tsani. Berarti yang benar ngartiinnya an amali inna, dari amalnya inna. Fahia, maka bermulalah amilatun, itu beramal amala laisa, dengan seperti amalnya laisa, aula amalalaha, atau tidak ada jenisnya amal itu maujud laha, kepada la. Ditanggung. Fa in syi'ta, maka jika mengendaki siapa kamu, kulta, maka berkata siapa kamu, fil i'mali, di dalam yang beramal, mengucapkan dalam kalimat la rajula fid dari walam ro'atun. La rajul, nah itu boleh. La rajula, tidak ada jenisnya laki-laki, itu maujud. Udah lihat kemari, gak usah tengok-tengok, jangan terganggu. Ki, lu kalau mau masuk jangan mengganggu konsentrasi bocah. Ya kalau di luar jangan di situ. Nah, al ini kan termasuk godaan setan terkutuk dia, ya nggak? Ada lu nggak keganggu al. Biarin aja orang di luar. Oke, perhatikan ini jelimet loh. Jangan kalian pikir ini nggak apa-apa. Akan ini malam apa? Belum Sabtu. Lah Ustaz Gopur kan datang ntar jam 8:30. Ya enggak? Enggak jelas. Enggak apa-apa. Saya isi sampai 7:30 loh perlu. Kalau perlu sampai jam 8. Kan udah Isya, Pak. Salat Isya mah kan jam 10 kok masih boleh. Jam 12 saya boleh. Oke ya. Perhatikan, ini biar tuntas paham. Fala, maka bermula la itu nafiyatun, menafikan lil jinsi, terhadap jenisnya lafaz rajul. Wa rajulun, dan bermula lafaz kalau irabikaya wa rajula, dan bermula lafaz rajula, ismuha itu isimnya la. Mabniun, yang dimabnikan alal fathi, atas mabni fathah, fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab. Wala, dan bermula la, perhatikan, ma'asmiha, bersama atau beserta ismula, fi mahali raf'in, itu dalam mahal rafa, bil ibtidai, dengan mubtada. Nur, perhatikan Nur, Apri, la rajula, la dengan rajula itu versi di sini di mahal rafa sebagai mubtada. Nyambung? Nah itu nanti ada yang mengartikan lanya pisah, rojula pisah, dalam arti pisah. Pemahamannya nantilah biar nyambung, biar selesai dulu. Wafid dari, dan bermula lafaz fid dari, khobarun, itu sebagai khobar. Walam ro'atun, nah kan tadi la rojula, di sini imro'atun, birraf'i, dengan dibaca rofa, ala ikmalillah, atas mengamalkan la,
amala laisa dengan seperti amalnya laisa. Awil atfi, atof kepada birrafi, atau atof kepada lafaz ala ikmalila. Awil atfi atau mengatofkan ala mahallila, atas mahalnya la. Al-ula yang pertama, ma'asmiha bersama ismullah. Awin nasbi, atof kepada birrafi, atau membaca nasab bil atof kepada ikmalillah ala ikmalillah. Bil atfi dengan diatofkan ala mahal ismiha, atas mahal isimnya la. Awil fathi atau membaca fatah ala ikmalillah, atas mengamalkan la. Amala inna dengan amalnya inna. Udah segitu dulu. Ini ribet ini. Jangan ngantuk Andre. Ya, ayo perhatikan. Melek semua kalian. Jangan ngantuk. Ini sulit. Ini udah gak saya hapus, saya tulis di sini. Contohnya tadi, perhatikan. La rajula fidjari walam akan gitu. Perhatikan. Perhatikan ya. Secara kaidah kan tadi gitu. Biar kalian nyambung. Fa in takarrarat jaza ikmaluha wa ilghuha. Perhatikan. Apabila huruf la terulang-ulang. Kalau contoh yang dalam kalian pada hafal, la haula wala quwata illa billah, ini kan tambahan. Nih, la di sini la. Nakirah bukan? Nakirah bukan? Nyambung? Ini la ketemu langsung. Nakirah bukan? Ayo perhatikan. Kamu main apaan? Kamu main apaan sih? Disimak. Belajar apa lo? Lu disimak perhatiin. Emang lu lapar? Lapar makan. Ayo, jangan lapar nangis. Itu mah enggak. Dulu pertama di sini dia masa lapar nangis. Orang-orang pada bingung, nggak tahu. Al dulu nggak bisa ngomong di sini. Lu serius tanya Kamal, dia Mal, mewek mulu, doer sekarang belagu. Asal nangis, orang-orang nggak tahu, yang tahu cuma saya. Nangis, kasih makan diem udah, gampang lu bisa diam Pak. Perhatikan, Pak. Nih, apabila la terulang-ulang, ya kan? Isim nakirahnya juga terulang-ulang. Kan tadi kaidahnya jaza, itu saya yang jeleknya aku sih. Nah kan beda banget sama tulisan saya kan? Lah iya kan? Jaza ikmaluha wa ilghuha, kan gitu. Boleh amal, boleh cuman masalahnya enggak sesederhana ini. Ya, perhatikan. Yang pertama, boleh amal berarti boleh la haula. Oke? Perhatikan. Kalau ini kebanyakan nih, harusnya satu dulu. Yang pertama, kalau pertama la haula, ini berarti mabni fatah, berarti kan la fungsi amal, berarti imal. Nyambung? Di sini boleh wala quwata, perhatikan. Nyambung? Boleh juga ilgha. Kalau ilgha berarti kuwatun. La haula wala quwatun boleh. Nyambung? Boleh dibaca nasab. Wala quwatan.
Kalau dibaca mabni fatah atofnya ke sini. Kalau wala kuatun perhatikan, ini yang sulit. Tadi kan dinyatakan jumlahnya la dan haula ini kan isimnya. Berarti kan sulit tuh ini. Ya, tadi dinyatakan boleh dijadikan ada. Nyambung. Maka di sini boleh wala kuatun. Oke? Supaya kalian tahu arahnya kemana. Gitu loh. Kalau wala kuatan bagaimana Pak? Kalau wala kuatan berarti kan la haula. Haulanya ini saya kasih pembatas. Ini kan tadi yang pertama jumlahnya la sama haula seolah-olah dijadikan Kalau haulanya bagaimana? Nah, haulanya la amal seperti inna. Kalau dibaca kuatan, nasabnya kuatan diatofkan kepada mahalnya, mahal loh. Kalau haula kan mabni fatah. Nah, kalau mahalnya kan nasab, ngerti? Nah, itu bahkan boleh dua kuatannya. Menurut itu aku aja. Nah, kalau ada 4 ini, kuatan yang satu dimahalkan ke sini, kuatan yang satu ditarkinkan kalau la amal seperti laisa. Nyambung. Maka saya bilang jelimet ini. Ini baru la haula. Boleh juga elgo. Kalau elgo berarti walaku watun la haulun wala. Nah, di sini boleh tun. Boleh tan. Kalau tan nggak boleh. Di saat la haulun di sini wala kuatan nggak boleh. Tapi kalau ini boleh. Jelas? Nah, jangan kalian pikir pembahasan ini sesederhana itu, enggak. Kalau bahas syarah sulitnya luar biasa. Kalau kasih tahu, kata suruh pulang nggak apa-apa. Ambil kasih tahu mal, udah dijemput. Nyambung ya? Wih, paham ya? Wah ini nanti harus kalian ulang-ulang. Udah, sekarang apa? Wa in syita itu ya, udah besok dah. Kalau saya gas, kasihan adik, udah ngantuk mulai. Halo. Apa? Udah dah. Wa in syita kulta besok. Kalau saya paksa, bang, lelem sampean. Cuma diulang-ulang nih, ya. Dimuto laah. 2 menit, Pi. Udahlah. 1 jam udah cukup. Besok fa in syita kulta la rajula fidari walam ro'atun. Sebenarnya ini jangan dihapus dulu dah. Yang ini boleh. Soalnya udah apa? Kalau ini belum selesai. Nah, kaitannya contoh tadi ingat-ingat ya. Ini boleh nggak apa-apa kalian hapus. Ono nggak apa-apa. Tapi contoh ini nanti biar malam Selasa nggak usah ngulang-ngulang. Oke. 7:30 sholat. Ntar lagi jam 8 kan gitu. Adi ngantuk. Udah, kamu udah batal belum, Kim? Udah batal belum? Udah gak usah wudhu ntar. Udah gak usah adzan, udah telat. Oke? Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.